Shalom adik-adik. Hai. Hello. Hai, hello. Kembali bertemu dengan Miss Elis. Miss Elis sangat senang boleh bertemu dengan adik-adik meskipun secara online. Adik-adik senang gak bertemu dengan Miss Elis? Apalagi bertemu dengan Tuhan Yesus melalui ibadah kita pada sore hari ini. Oke adik-adik, sebelum kita memulai, Miss mau ajak adik-adik untuk bersuka cita, untuk menggerakkan tubuhnya, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik masih ingat nggak lagu Dipikir-pikir, 1, 2, 3. Nah, lagunya ada gerakan. Jadi ikuti gerakan Miss dan teman Miss nanti Kak Pita namanya. Oke? 1, 2, 3 ya. Dipikir-pikir, 1, 2, 3. Dipikir-pikir, 1, 2, 3. Dipikir-pikir, 1, 2, 3. Ikut Miss Elis. Ikut Miss Elis. Ikut Miss Elis. Ikut Miss Elis. Miss Elis, pilih Kak Pita. Dipikir-pikir, 1, 2, 3. Dipikir-pikir, 1, 2, 3. Dipikir-pikir, 1, 2, 3. Ikut Kak Pita. Ikut Kak Pita. Ikut Kak Pita. Ikut Kak Pita. Kak Pita sampai di sini. Yeay! Baik adik-adik, kembali kita bersikap hormat di hadapannya Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita. Kita bernyanyi doa, mari kita berdoa. 1, 2, 3 ya. Doa, mari kita berdoa. Doa, mari berdoa. Berdoa pada Tuhan dengan sikap yang benar. Doa, mari berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat bersyukur pada sore hari ini ya Tuhan. Kami boleh kembali beribadah, memuji dan memuliakan namanya Tuhan. Meskipun masih secara online ya Tuhan, tetapi kami mau tetap bersuka cita dan semangat untuk menikmati ibadah pada saat ini. Tuhan Yesus boleh berkati kami, berkati orang tua kami yang mendampingi kami, bahkan berkati Miss kami yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, supaya kami Tuhan Yesus boleh mengerti akan setiap firman Tuhan yang disampaikan oleh Miss kami. Inilah kami Tuhan, inilah hati kami, telah siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik, firman Tuhan kita hari ini, buka Alkitabnya ya, dari Markus 14 ayat 32 sampai 50. Sekali lagi, Markus 14 ayat 32 sampai dengan 50. Nah, seperti biasa, nanti setelah ibadah ini selesai, adik-adik boleh membacanya. Oke, harus dibaca ya adik-adik. Bagi adik-adik yang belum bisa membaca, minta nanti dibantu oleh kakak atau abangnya, atau papa dan mamanya untuk membacakan firman Tuhan. Oke adik-adik, sekarang tutup Alkitabnya, letakkan Alkitabnya, dengar-dengaran,
Miss mau menyampaikan firman Tuhan pada sore hari ini. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini adalah tentang Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani dan Tuhan Yesus ditangkap. Wah, nah adik-adik pernah nggak berdoa? Pasti pernah dong. Gimana kalau adik-adik berdoa? Senang nggak? Atau ketika berdoa ada rasa ngantuk nggak? Nah, yang kedua, adik-adik pernah nggak ditangkap? Ditangkap penjahat, ditangkap polisi. Nah, pernah nggak? Bagaimana perasaan adik-adik? Takut tidak? Pasti takut kan? Iya. Nah, itulah yang dirasakan oleh Tuhan Yesus adik-adik. Dia tahu bahwa sebentar lagi dia akan ditangkap. Dan dia merasa gentar, dia merasa takut, dan dia merasa sedih adik-adik. Nah, tapi Tuhan Yesus harus menghadapi itu. Tuhan Yesus harus ditangkap. Tuhan Yesus harus disalibkan. Dan Tuhan Yesus harus mati. Untuk apa adik-adik? Untuk menyelamatkan kita, orang yang berdosa ini. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Sangat mengasihi adik-adik. Sangat mengasihi papa mama. Sangat mengasihi semua orang. Makanya Tuhan Yesus harus mengalami itu. Nah, akhirnya apa adik-adik? Tuhan Yesus berdoa kepada Tuhan untuk meminta kekuatan kepada Allah, meminta kekuatan kepada Bapa supaya dia bisa menghadapi semuanya. Karena itu harus dilakukannya. Karena apa tadi Miss bilang? Karena dia sangat mengasihi kita semua. Nah, Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Nanti kalau adik-adik baca, Tuhan Yesus berdoa sebanyak 3 kali. Ya. Dan di ayat nanti adik-adik bisa lihat juga, nanti minta suruh orang tuanya membuka dari kitab Lukas. Nah, peluhnya itu sampai keluar darah. Saking sedihnya Tuhan Yesus, saking takutnya Tuhan Yesus, saking gentarnya Tuhan Yesus untuk menghadapi itu semua. Tetapi sekali lagi Miss katakan, Tuhan Yesus harus melakukan hal tersebut. Ya, nah adik-adik, setelah Tuhan Yesus berdoa sebanyak 3 kali, nah Tuhan Yesus mengatakan, ayo murid-muridku. Nah, ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, dia mengajak 3 muridnya untuk menemani dia. Dan mereka juga disuruh untuk berjaga-jaga dan berdoa. Nah, ketika Tuhan Yesus selesai berdoa, mereka pergi. Nah, dan suatu saat datanglah Yudas, salah satu dari murid Tuhan Yesus. Nah, Yudas ini tahu nggak adik-adik? Si Yudas ini menjual Tuhan Yesus. Ya. Hanya demi uang. Ya. Dia menjual Tuhan Yesus dan dia katakan, nanti siapa yang aku cium, itulah dia. Tangkap dia ya. Nah, jadi Yudas mencium Tuhan Yesus. Nah, adik-adik pernah nggak mencium papa sama mamanya? Mencium kakak, mencium abang, mencium opung, mencium tante, mencium tulang. Pernah nggak adik-adik? Pernah. Kalau adik-adik mencium itu karena apa? Karena sayang, karena bangga, karena apa? Cinta. Nah, tapi Yudas mencium Tuhan Yesus hanya untuk memberi tanda bahwa itulah Tuhan Yesus yang harus ditangkap. Dia mencium Tuhan Yesus dan orang-orang pun tahu bahwa itulah Tuhan Yesus yang harus ditangkap. Dan akhirnya apa adik-adik? Ditangkaplah Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kenapa ya bisa seperti itu? Adik-adik pernah nggak mengecewakan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus pasti kecewa dengan Yudas. Karena apa? Karena dia dijual oleh Yudas.
Karena apa? Dia tidak setia kepada Tuhan Yesus. Adik-adik mungkin nggak seperti si Yudas, ya menjual Tuhan Yesus. Tapi adik-adik pernah nggak setia sama Tuhan Yesus? Misalnya adik-adik hanya karena untuk main game, adik-adik tidak mau ibadah. Karena main game, adik-adik tidak mau berdoa dan tidak mau membaca Alkitab. Hanya karena ada film yang enak, film yang seru, hanya karena mau pergi jalan-jalan atau bermain bola bersama teman-temannya, adik-adik malas untuk melakukan PA. Malas sekalipun Mi, Mak, PA lebih enak nonton. Nah, itu adalah salah satu sikap tidak setia kepada Tuhan. Padahal Tuhan Yesus sudah sangat setia sama adik-adik. Dia mau memberikan nyawanya untuk kita. Dia rela disalibkan. Ya. Nah, adik-adik, jadi melalui firman Tuhan hari ini diingatkan yang pertama, apapun kondisi adik-adik, mau adik-adik sedih, mau adik-adik takut, mau adik-adik senang, mau dapat juara, mau tidak juara, mau baju baru ataupun tidak baju baru, mau dikasih uang jajan sama mamanya ataupun tidak, adik-adik tetap harus berdoa kepada Tuhan setiap saat. Tuhan Yesus aja berdoa. Kita harus juga berdoa. Kita kan anak Tuhan Yesus. Siapa di sini anak Tuhan Yesus? Angkat tangannya. Nah, kalau adik-adik anak Tuhan Yesus, berarti adik-adik harus mengikuti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, yaitu berdoa. Yang kedua, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita supaya adik-adik ngapain? Setia kepada Tuhan. Ya, taat berdoa, taat beribadah, taat memuji Tuhan, taat membaca firman Tuhan, dan taat kepada orang tua, bahkan bapak ibu guru bagi adik-adik yang sudah sekolah. Oke adik-adik, demikianlah firman Tuhan hari ini. Kiranya boleh memberkati adik-adik semuanya. Baik, firman Tuhan kita sampai di sini. Nah, ayat hafalannya dari Markus 14 ayat 38. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu tidak jatuh di dalam pencobaan. Nah, dihafal ya adik-adik. Miss harap firman Tuhan hari ini boleh memberkati adik-adik semuanya. Amin. Oke, sebentar kita akan mengumpulkan persembahan. Seperti biasa, persembahannya dimasukkan ke amplop ya adik-adik. Nah, ketika nanti kita beribadah tatap muka, kita boleh memberikannya kepada Miss di setiap sektornya. Oke adik-adik, untuk mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi Dison adong huboan Tuhan. 1, 2, 3, ya. Dison adong huboan Tuhan, parbueni ngoluku nasota doknian, sadiama argana Tuhan, molo sai dirajuman sude dengan basam, jaloma Tuhan, sailas maroha. Kita berdoa, lipat tangannya, tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang barusan kami dengarkan, yang mengingatkan kami bahwa kami harus berdoa dan setia kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah memberikan contoh, memberikan teladan bagi kami. Engkau berdoa, Engkau setia kepada kami sehingga Engkau mau memberikan nyawamu ya Tuhan untuk kami, untuk menyelamatkan kami orang yang berdosa ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami mohon ampun ketika kami tidak setia kepada Tuhan. Kami sering menghabiskan waktu untuk main game,
untuk menonton, untuk bermain, sehingga kami lupa untuk berdoa kepada Tuhan, untuk lupa mengikuti ibadah online. Tapi mulai saat ini ya Tuhan, kami mau berjuang, mau mengubah supaya kami setia mengikuti ibadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus dan firman-Mu juga mengajari kami apapun situasi dan kondisi, keadaan kami, mau sakit, mau sehat, mau senang, mau sedih, kami tetap mau berdoa kepada Tuhan setiap saat. Inilah doa kami ya Tuhan, dan kami mau mengakhiri ibadah kami ini dan doa kami ini di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Oke. Shalom adik-adik, sampai bertemu kembali di waktu yang akan datang. Bye.